apakah model pemula untuk job motret pertama kalinya tidak mendapatkan bayaran adalah hal yang biasa? Eh, Mengenai untuk payment ya ini ya. mengenai payment ya. Dirimu ini Mengenai pertanyaan berapa ya? payment. Pertanyaan, nggak apa-apa lah kan. Hey everyone, welcome back again to Alah Monday bersama aku Arbi Fembria, founder dari Arbi Fembria Morning School. Selamat datang semuanya untuk menyaksikan Alah Monday, program mingguan kita, yaitu selama new normal dan juga selama pandemi corona supaya kalian stay at home di rumah aja. Dan kali ini ada bintang tamu yang sangat spesial. Ia adalah seorang top model Indonesia, masih muda, ganteng banget. Dan dia juga sudah berkarir secara internasional, yaitu Han Chandra, seorang influencer juga. Hari ini kita akan berbagi bersama dengan Han Chandra. So teman-teman semuanya, siapkan pertanyaan kalian di kolom tanda tanya, karena kalian akan diberi kesempatan untuk Q&A dengan narasumber kita Han Chandra. Dan kali ini bakal seru, kalian akan tahu tips and trick bagaimana bekerja sebagai seorang fashion model. Dan juga guys, buat kalian teman-teman semua, ini kan sudah menyambut new normal dan aku minta kalian untuk tetap menggunakan masker, untuk menggunakan face shield. Kenapa? Karena supaya kalian terjaga dari penyakit dan dari segala macam virus. Dan juga guys, untuk teman-teman semuanya yang baru datang, selamat bergabung di Alah Monday. Ini adalah program mingguan kita. Ini juga akan membagikan informasi menarik buat teman-teman semua yang ingin belajar dan bekerja di industri fashion. Oh my god, kebalik. Yang untuk bekerja di industri fashion, baik nasional dan internasional. Dan kebetulan kita akan ada bintang tamu yang sangat menarik, opa-opa Korea dari Bandung, yaitu Han Chandra. Sambil menunggu Han Chandra untuk hadir, kita ngobrol-ngobrol dulu ya, karena ada fashion movement sebentar lagi. Jadi kalian harus stay tune, nonton nanti hari Jumat jam 7 malam. Karena ini pergerakan Arbi Fembria Modeling School dalam rangka membangun industri fashion tetap hidup. Wow, bintang tamunya udah ada. Kakak Han Chandra, boleh request Kakak Han Chandra? Nggak usah lama-lama ya, kita langsung request aja, kita ngobrol-ngobrol nih. Mumpung kalian nih yang baru start di industri fashion, pokoknya kalian bisa nanya-nanya, terutama untuk male model. Kan kalau male model dari Coach Arbi aja itu kayaknya cuma satu sisi. Tapi kalau banyak search atau banyak dari sumber-sumber yang lain, kalian juga bisa loh, menanyakan, siapa tahu pengalaman yang lain lebih dan mungkin ilmu yang baru, kenapa enggak. Oke, kita sambut Han Chandra sambil nunggu ya. Oke, semuanya stay at home. Halo, annyeonghaseyo. Halo. Annyeonghaseyo. Opa-opa Korea nih, Han Chandra, apa kabar Han? Makin seger kulitnya, makin kinclong loh. Yang sini hitam, yang seberang putih banget. Karena di rumah aja kali ya, stay home. Juga sih. Iya ya, bisa jadi ya, jadi perawatan. Cuman pada topik kali ini kita nggak akan membahas gimana sih perawatan kulit beningnya Kakak Han Chandra. Kalian bisa nonton aja di YouTube channelnya. Sekarang Kak Han Chandra ini juga punya YouTube channel, jadi kalian bisa lihat tips triknya di YouTube channel Kak Chandra. Dan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih mengenai karir Kak Han nih. Kan kita juga sama-sama satu angkatan ya Han ya. Satu angkatan ya. Satu angkatan ya kita ya. Start tahun berapa sih kalau boleh tahu kamu? Belum satu dekade sih sebenarnya, 2011 gitu dulu. Ya hampir lah ya. Ini sudah 2020 kakak, sudah 9 tahun. Lebih dari setahun. Satu dekade kan 8 tahun. Aduh kakak ini kasihkan jadi model, jadi lupa. Kita semua kayaknya kalau jadi model gitu jadi lupa umur nggak sih? Lupa umur ya? Tahu-tahu kayak udah segini ya gitu. Karena kasihkan kerjanya, enjoy. Kak, kita ngobrol-ngobrol, kita mulai ya. Aku pengen ngobrol-ngobrol dengan Kak Han Chandra. Gimana sih ceritanya nih? Awal mula terjun di industri fashion dan entertainment, gimana nih? Siapa tahu bisa jadi inspirasi teman-teman kita semua kali ini. Waktu itu sih awalnya biasa kompetisi. Jadi aku kan emang dari daerah, dari Bandung gitu. Jadi waktu itu emang ikut kompetisi gitu. Kalau misalnya mau coba modeling atau apa sih, it's good ya, maksudnya kalau untuk kompetisi. Dan kalau aku pribadi ya misalnya kompetisi di Bandung, dan waktu itu ya puji Tuhan menang. Terus mencoba lagi kompetisi di Jakarta, kayak masuk itu Aneka IS, terus juga
Ya, sempat Aneka Yas tuh waktu itu top guest. Terus udah gitu juga sempat ikutan Hilo juga kayak Hilo Green Ambassador waktu itu, jadi sempat ikutan juga. Cuman ya emang nggak semua kompetisi itu harus jadi menang atau jadi pemenang gitu. Cuman kalau misalnya betul. buat teman-teman yang mau coba jadi model sih kayaknya bagus kalau untuk ikut kompetisi. Nggak harus kalian tuh untuk jadi winner atau menjadi keluar sebagai pemenang. Tapi kalau mau mencoba untuk modeling masih mau mencoba modeling tuh kalau di kompetisi tuh ngerasa kayak banyak banget dapat ilmu sih dari situ. Betul banget, aku juga dulu sering kalah kok pas awal-awal. Iya, tapi dari kok nggak kayak apa-apa dibiasain aja sering kalah kali. kayak aku tuh malah ngerasa kalau versi aku tuh kayak kayak kalah itu malah kita jadi belajar, ya nggak sih? Kalau dari Kak Chandra gimana? Iya, jadi kayak aku juga ikut beberapa kompetisi gitu awal-awalnya, nggak selalu menang gitu. Jadi kayak pasti ada aja yang namanya kalah, tapi bukan berarti kita nggak belajar dari kekalahan itu. Justru dari situ juga kita dapat bonding sama teman-teman maksudnya belajar dari coachnya, maksudnya dari jurinya, dari mentor itu, bahkan sama-sama dari kontestan ya sih, kita bisa sama-sama belajar juga. Betul banget. Jadi kalau teman-teman mau coba modeling, ya boleh sih kalau misalnya ikut-ikutan, maksudnya kompetisi gitu atau ada perlombaan apa sih. Cuma kayak sekarang lagi corona gini emang kompetisi kayak gitu lebih digital kali ya. Iya, lebih digital kayak gitu sih. Kak, kalau menurut kamu itu kompetisi itu ada benefit nggak sih buat karir? Apakah aku cuma catwalk aja tapi lomba nggak usah deh gitu, atau lomba aja tapi karir nggak? Nah, menurut kamu gimana? Kalau untuk awal sih nggak apa-apa sih ikutan kayak kompetisi lomba kayak gitu, karena kan di situ juga kalau jadi kayak bisa belajar langsung dari coachnya atau mentornya, dan kita juga ngerasa kayak emang ada kompetisi dan emang pasti ada tekanan juga sih, maksudnya ada tekanan. Betul. Tapi dibawa santai aja, nggak harus keluar selalu pemenang kok. Yang penting dari situ kita bisa ini nggak sih ngerasain experience-nya gimana, kita lihat ini kayak kita bisa di sini apa enggak ya. Kalau misalnya kita ikut kompetisi dan kita nggak enjoy di dunianya, ngapain kita lanjutin ya? Betul. Kayak kayak kalau menang itu kayak bonus nggak sih dari kerja keras yang kita udah lakukan waktu kompetisi? Iya, terus ya nggak kan? Bebannya juga lebih banyak sebenarnya. betul. Kayak sebenarnya kayak perlombaan itu kan kayak proses ya untuk kita semakin lama semakin untuk belajar terus kan, nggak semuanya bisa dikenyam di pendidikan kan? Iya sih, benar. Terus Han, dari awal mula lomba-lomba ya, terus masuk ke industri fashion itu ada bayangan nggak sih industri fashion seperti apa pada waktu itu? Waktu itu sih kayak bayangannya sih nggak terlalu banyak ya, maksudnya kan kayak kita kan awalnya kan mulai 2010, 11, 12 gitu kan kayak masih belum ada Instagram yang happening kayak sekarang, belum betul ada banget online. Nggak terlalu kebayang sih kayak dunianya gimana, cuman belajar dari maksudnya kayak dari mentor dan coachnya itu, mereka kasih guide kayaknya kamu baiknya kesini. Kalau kita kan lebih bisa, sekarang kan zamannya beda kan, lebih bisa imagine sendiri kan kita mau jalan, kita mau kemana, karena kan kita punya resource yang banyak kan kayak online, kita bisa lihat di Instagram, di YouTube, bisa belajar di Pinterest atau apapun. Referensi website sekarang banyak banget. Kalau dulu kan parah. Sekarang tinggal buka hashtag Instagram aja udah keluar ya. Kalau dulu kita harus Google nyari gitu kan. Dan kayak foto-foto kita harus dicetak ya kan. Terus Han, kayak kamu bisa terjun di industri internasional. Ada nggak sih bayangan waktu itu kayak dream, gue pengen ke dunia internasional nih? Pernah sih, jadi kayak waktu itu justru aku karena di kompetisi itu dikenalin salah satu desainer, which is Priya Octaviano. Nah, Priya Octaviano tuh ngasih tahu, coba nih kamu 1 tahun, 2 tahun di Jakarta, udah gitu kamu coba ke Hong Kong waktu itu. Jadi kayak emang ada kayak yang bantu gitu, maksudnya ada orang yang senior yang lebih tahu yang ngasih tahu gitu. Kalau sekarang kan, Mas Priyo. Iya, kalau sekarang kan memang yang tadi aku bilang resource-nya kan banyak, kita bisa cek online atau apa. Kalau dulu kan emang betul. Dan akhirnya apa yang kata Mas Priyo itu ya aku cobain, dan emang awalnya nggak segampang itu, door to door juga. Maksudnya waktu aku pas liburan ke Hong Kong itu aku samperin agensinya satu persatu gitu untuk bisa join di agensi gitu waktu di Hong Kong. Jadi pertama negara pertama itu Hong Kong ya?
Negara pertama Hong Kong karena katanya juga memang di Hong Kong waktu itu prospeknya bagus untuk kerjaan, untuk fashion show, untuk photoshoot itu prospeknya bagus. Ternyata di Hong Kong nggak terlalu working juga sih karena aku Hong Kong ternyata standarnya aku pendek. Oh gitu. Tapi memang sih Hong Kong itu kan kayak biasanya 187 ke atas ya. Orang Chinese model itu kayak tinggi-tinggi banget. Terus habis itu kan sempat ke Bangkok ya? Di Bangkok ya. Dan itu gimana tuh di Bangkok? Di Bangkok lebih beragam sih kerjaannya karena kerjaannya juga lebih banyak. Terus juga kayak di situ juga kan bukan budayanya juga banyak. Jadi kayak kalau misalnya nggak ada yang fashion, ada juga kerjaannya misalnya yang lain yang sampingan kayak di budaya kayak gitu sih. Jadi kayak ya memang kan kalau misalnya kalau keluar itu emang kita mau cobain explore lebih banyak nggak sih? Iya betul. Belajar. Jadi kayak kita mengenal nggak cuma Indonesia doang kultur pekerjaannya dan kultur budayanya ya. Dan kita ketemu klien-klien baru. Pun agensi fashion. Dan so amazed loh. Dulu di agensi apa kalau boleh tahu? Dulu waktu di Hong Kong itu namanya Model International Ltd. Jadi masih ada sih sampai sekarang. Instagramnya bisa dicek juga Model International. Terus kalau yang di Bangkok itu yang pertama di Apple Management, Apple Model. Oh Apple, aku pernah bisa di sana. Oh jadi selama di Bangkok itu ada 2 agensi yang menaungi waktu itu? Enggak, beda. Itu 2014 di Apple, terus 2000 tahun lalu ya 2019 di itu area. Kemarin belum lama itu sempat balik lagi ke Bangkok. Iya, sempat kayak di Bangkok gitu. Terus kayak gini. Mungkin kayak apa namanya? Yang terakhir itu kayak pernah ke China kalau nggak salah. Waktu itu Fashion Week ya. Harbin Fashion Week kalau nggak salah. Waktu itu cuma 1 minggu 2 mingguan aja sih kayak Harbin Fashion Week di China. Tapi itu sih direct booking sih, maksudnya direct booking itu nggak yang kita kesana, tapi emang pasti ada harus stay ya. Jadi kayak lebih berangkat dari sini hanya untuk bekerja. Direct booking itu seperti itu. Nah ini kan kayak industri internasional kan enak ya kayaknya ya, kayak traveling kemana-mana. Nah kita saling curcol aja nih. Gimana sih struggle dan gimana sih struggle-nya kesulitan bekerja sebagai male model terutama internasional? Kalau di internasional itu yang pertama sih kalau misalnya kita mau cobain karir internasional yang pasti sih kita sih harus punya pocket money lebih dulu sih. Kalau misalnya kalian mau save, mau aman, yang pasti emang aku kan cobain kerja dulu di Indonesia, udah gitu nabung juga. Justru dari modeling ini aku belajar untuk pintar nabung juga karena emang waktu waktu modeling di luar negeri selama 3 bulan itu awalnya memang pakai on pocket money meskipun di agensi dikasih gitu provide. Cuman aku udah belajar untuk menyimpan uang supaya bisa karir internasionalnya bisa disupport panjang ya. Ya meskipun panjang kayak maksudnya emang udah saving dulu baru bisa pergi ke luar. Setelah saving dulu ya meskipun di luar juga dapat tapi memang biasanya kalau udah di luar negeri itu begitu dapat duit kayak pengen coba explore lagi, explore kayak langsung pengen jajan ya. Pengen jajan ya udah banyak ke tempat ini. Iya, sama sih kayak aku juga dulu juga agak lumayan ngirit ya kayak kalau mau pergi apalagi di negara-negara jauh gitu kan. Nggak juga harus jagain agensi, kayak agensi ngasih kita duit tapi kan nggak banyak. Jadi kita harus pinter banget nge-manage uang itu. Terusan kalau misalnya seorang Han Chandra nih, pernah nggak sih ngalamin ditolak casting ketika bekerja di internasional? Oh sering, kalau misalnya ditolak casting sih kayak emang udah harus kebiasaan sih. Kayak maksudnya udah kan? Harus attitude yang dibiasain. Jadi kayak emang makanya waktu itu aku share kenapa kalau misalnya baru mau coba modeling itu bagus di kompetisi. Ya, atau misalnya ikutan kompetisi ya karena memang dari situ kita latihan untuk misalnya belajar untuk menerima kekalahan. Maksudnya kan kalau pemenang itu kan juara satu ya emang cuma ada satu pemenang gitu kan. Jadi betul, kalau setuju sih. Ditolak casting, di reject, maksudnya begitu datang ke casting, udah gitu harus pulang lagi, ya udah terima aja gitu. Jadi dari situ emang udah belajar banyak di tempat menerima banyak kekalahan atau kegagalan juga. Tapi ya bukan berarti kita harus menyerah. Betul sih kayak dari situ kan jadi kita tahu ya namanya memang industri fashion kan kita juga fashion dan entertainment itu kan juga kita pasti keluar masuk itu casting
pasti hari ini not our day and tomorrow our day gitu kan, bisa kayak gitu. Terus kayak paling banyak nih casting di luar negeri sehari berapa kali? Paling banyak bisa berapa ya waktu itu, sampai 5 kali gitu ada sehari. Oh iya? Itu casting. Iya. Itu kayak lumayan capek banget gak sih? Itu di kota mana? Di Bangkok ya? Di Bangkok ya, waktu itu di Bangkok ada casting sampai sehari 5 kali, sehari itu 5, jadi kayak emang pindah-pindah jadi kalau di luar negeri itu memang dikasih setiap hari itu day by day itu dikasih kayak job desk gitu, jadi kayak kita tuh dikasih peta ini harus selesaiin ini dari sini ke sini, jadi kayak games aja gitu, kayak udah ada route-nya ya sih, udah ada route-nya harus kemana ya udah ikutin aja gitu. Meskipun pastilah kita kalau misalnya mau casting pasti punya ekspektasi supaya kita tuh keterima. Betul. Kita udah imagine, kita bisa hit trend, kita bisa supaya kita bisa reach ini brand, pastilah kalau misalnya mau ke casting itu kita emang harus melakukan yang terbaik. Cuman betul apa ya, ada tipsnya kalau misalnya kita pergi ke casting tuh kayak emang kita tuh bakalan ngedapetin apa, begitu masuk casting kita benar-benar punya attitude kayak kita bakalan ngedapetin itu job atau itu casting. Tapi pas kita ninggalin itu ruangan casting, tapi kita udah harus release perasaan yang tadi, kayak udah betul tutup pintu dari pintu casting itu udah kayak kita harus udah ngerasain kayak feel ya udah kita nggak dapet ini job gitu. Jadi kayak kita nggak harus nunggu ekspektasi gimana. Jadi jangan baper kali ya. Jangan baper. Namanya is part of our job, kayak apa namanya, aku pun juga pernah itu yang waktu di London sehari 77 titik, dan itu kayak memang ya udah jadi kebiasaan hidup ya nggak sih, karena kan persaingannya juga ketat, kita nggak bisa memaksa desainer untuk memilih kita hanya karena kita ganteng lah atau misalnya punya karakter, tapi kan karakter yang dibutuhkan balik lagi. Oke Han ini kan sudah melewati perjalanan industri fashion dari 2011 sampai 2020 nih. Perbedaan industri fashion dulu dan sekarang nih selama 1 dekade ini bukan cuma manusia atau alam aja yang berevolusi, industri fashion juga berevolusi. Apa yang Han lihat nih secara global, baik female model and male model selama 1 dekade ini perubahannya seperti apa? Perubahannya kalau dulu itu model nggak terlalu banyak, tapi mereka itu punya karakter masing-masing. Kalau sekarang itu model sangat banyak, desainer juga banyak, desainer juga banyak. Jadi kayak emang kalau sekarang itu lebih beragam, terus juga nggak harus, kadang-kadang nggak harus ketentuan harus tinggi, harus seperti ini, harus seperti itu. Kalau dulu tuh model cowok tuh emang harus tinggi, apa ya, muscle gitu. Harus muscle, harus punya dada, harus punya bener. bidang. Tapi kalau sekarang tuh udah model juga ya beragam banget lah. Maksudnya cowok mau rambutnya panjang is okay, mau rambutnya blonde is okay juga, atau gimana, lebih segmennya lebih punya marketnya masing-masing lah. Kalau dulu tuh memang cowok ya harus seperti itulah bentukannya, misalnya cowoknya harus tingginya apa, badannya bidang apa, dadanya ya maksudnya bisa fit kalau misalnya pakai baju. Kalau sekarang kan ada baju style oversize, ada pakai jaket bomber atau apa, yang pasti lebih bedanya sekarang lebih banyak model. Sekarang itu kayak menurut Han itu jadi kayak secara tidak langsung bahwa change untuk new face itu sebenarnya banyak banget ya untuk hari ini ya, karena kriterianya makin global, makin lebar, dan lebih banyak change untuk beragam. Dan itu kayak ada tips nggak sih buat teman-teman yang mau memulai? Tips buat teman-teman yang memulai yang pasti apa ya, kayak mungkin temuin karakter kalian, misalnya karakter kalian itu seperti apa. Terus juga nggak harus kalian ya mungkin punya banyak beberapa referensi. Aku misalnya aku suka sama model A, model B, tapi ya maksudnya nggak harus kalian jadi ngikutin gitu, maksudnya kayak ngikutin dia punya style, tapi kayak lebih coba apa ya, develop kayak ke karakternya masing-masing sih gitu. Membangun karakter diri kali ya, paling benar. Membangun karakter diri sih. Terus memang apa ya, kayak perlu banyak ini sih tipsnya, memang harus punya banyak referensi yang banyak. Kalau misalnya emang belum begitu mengetahui dunia fashion industri, ya mungkin bisa research dulu, karena emang aku dulu untung waktu itu udah ada internet, Google gitu ya, paling aku research itu. Pada zaman aku tuh kayak ngeliat tuh ada model tuh ya bisa kayak ke arah Asian look tuh, kayak misalnya ada Zaule, maksudnya waktu itu ada
ada Om Jun Siang, ada siapa gitu, ada apa gitu. Jadi emang kayaknya kita masuknya ke karakter seperti ini emang butuh lihat beberapa fashion show yang nggak harus cara fashion jalan, show, maksudnya lihat YouTube gimana lihat buka YouTube juga behind the scene dari photoshoot, jadi pembuatan kayak sebuah pas photoshoot kita ya. Shoot nggak begitu kaget, jadi udah tahu gimana. Iya balik betul lagi. sih. Jadi kayak memang aku pun setuju, aku pun juga dulu pas pertama kali memasuki industri fashion banyak banget riset yang aku lakuin, kayak yang lagi trending nih apa sih, yang money maker nih siapa sih. Jadi jangan cuma sekedar bikin foto ya nggak sih, kayak bukan sekedar cari jalan yang menurut dia oke tetapi tidak money maker, itu kan jadi kayak menyulitkan nggak sih buat teman-teman kita. Iya. Terus Han, selama berkarir ini kan banyak banget sepak terjang seorang Han Chandra. Dari model, tiba-tiba muncul buku tentang memaafkan. Ini bagaimana ceritanya kok bisa jadi penulis? Ceritanya jadi penulis kan. Sebenarnya apa ya? Kalau dari dulu kan emang basically fashion yang ngomongin fashion. Kalau ngomongin fashion itu ya di art ya, maksudnya dari kecil udah belajar art gitu. Cuman waktu itu tugas kuliah sih, awalnya basically dari tugas kuliah, terus kayak disuruh bikin buku anak, dan akhirnya buku anak itu aku seriusin dan kirim ke penerbit, dan penerbitnya emang mau mencoba untuk nerbitin, tapi bukan berarti itu bukunya udah bagus, tapi maksudnya buku itu tuh kayak di-upgrade lagi sama penerbitnya, di-discuss lagi, akhirnya maksudnya singkat cerita lah jadi terbit. Jadi awalnya tugas kuliah sih itu jadi awal tugas kuliah, terus akhirnya jadi publish. Iya, akhirnya dipublish. Gitu. Kalau boleh tahu itu buku masih ada nggak sih untuk didapetin? Siapa tahu teman-teman ini pengen, kan kita ada adik-adik juga nih. Bukunya sebenarnya masih ada, cuma lebih banyaknya di daerah sih sekarang, di Jakarta. Oh gitu. Ya. Kalau boleh tahu itu buku untuk usia berapa? Itu buku sebenarnya bisa untuk balita bisa sih, cuman TK sih. TK ya. SD udah masih bisa ya, kelas 1-2 gitu ya. Kelas 1-2 ya. Oke, keren loh. Nah itu ya, jadi salah satu contoh seseorang model itu kalau bisa jadi multi talent. Apa yang kita punya jangan cuma stuck hanya karena jalan di atas catwalk dan juga pose doang. Ini sebagai contoh di depan kita hadir Han Chandra, juga seorang penulis, walaupun berawal hanya dari tugas kuliah dan dia kembangkan dan bisa make money juga gitu. Itulah benefitnya sebagai popularitas ya. Jadi popularitas bisa subsidi silang dengan karir kita yang lain. Oke, sebagai seorang model, influencer dan YouTuber, benefitnya apa bagi Han Chandra? Benefit untuk apa nih maksudnya? Untuk karir. Kalau untuk karir, ya maksudnya sih apa ya? Kalau aku secara pribadi sih maksudnya tetap upgrade diri sendiri sih, maksudnya nggak apa ya, dari kemampuan yang ya maksudnya membangun karakter itu yang mungkin dari ngelihat dari apa sih yang kita tuh strength-nya di mana. Strength kita tuh emang misalnya di nggak harus kayak di lukis atau di art, tapi kan strength tiap orang kan maksudnya beda-beda. Ada yang satu pintar masak, yang kadang-kadang strength apa ya, maksudnya pasti adalah gitu kayak talent gitu. Meskipun gue tuh kayak mungkin sukanya gue bersih-bersih rumah, itu pun ada loh orang kayak maksudnya gue demen bersih-bersih rumah, tapi ya itu emang itu bisa jadi kekuatan, emang kalau misalnya di explore itu bisa jadi something juga gitu. Iya betul setuju sih. Terus kayak sebagai influencer nih, apalagi di era digital yang sekarang semuanya serba sosial media, mau TikTok, Instagram, YouTube segala macam, benefit sebagai memiliki follower yang besar sebagai seorang model bagi Han Chandra pasti ada dong melihat kayak ya kadang-kadang memang apa ya, klien atau desainer sekarang sih atau kadang-kadang casting sekarang tuh yang beda tuh ditanya gitu, sekarang jangan lupa ditulis Instagramnya apa, followernya berapa gitu. Kayak gitu ya. Gak pernah ditanya betul sih Instagramnya apa, tapi kalau sekarang tuh kayak casting, waktu itu pernah casting yang waktu itu tahun lalu di Bangkok itu kayak tulis Instagramnya apa gitu, jadi dia bisa lihat profilnya berapa followernya gitu. Kayak itu lumayan bisa jadi apa ya, bisa jadi membantu sih. Poin plus nggak sih? Lumayan jadi poin plus, meskipun ya memang nggak mutlak, nggak mesti gitu. Iya, nggak mutlak. Balik lagi ke look ya. Mungkin belum tentu cek juga, cuman kadang-kadang ada ketentuan yang memang harus kita ditanya sih. Jadi memang
membantu si profil kita. Mungkin kalau dulu kan kita setiap model kan harus wajib yang punya yang namanya kontrak atau portfolio. Kalau Atau portfolio book ya. Iya, Instagram. sekarang mungkin ya Instagram, gue pengen mungkin klien akan lihat dulu di Instagram atau di sosial media kita. Dan juga dapat opportunity untuk attending event dan untuk endorsement kita sih. Kayak promote Bisa page. bisa sponsor jadi page. Ya, bisa jadi juga dapat attending event. Tapi kadang-kadang itu attending event tuh mostly aku dapatnya memang dari kenalan pas waktu kita akan kerja di circle dunia modeling atau entertain itu. Kadang-kadang datang yuk ke acara itu karena emang kita udah kenal kan, karena attending event kan lebih enak ajak orang yang emang udah kenal atau yang personally Betul. emang enggak. Tapi ya enggak, mungkin juga kadang-kadang ada yang DM untuk datang ke event atau apa gitu. Jadi secara tidak langsung itu buat teman-teman yang baru memulai industri fashion bahwa the power of social sangat penting ya untuk diurusin ya. Jadi ada add value, betul nggak? Ada, iya sih, ada add value-nya gitu sih. Tapi ya kalau sekarang sih, kalau dulu sih nggak terlalu. Tapi kalau sekarang Iya dulu sih. Jadi kalau misalnya mau coba modeling sekarang, mungkin bangun portfolio di Instagram, karena mungkin beberapa klien akan ngeliat di situ. Jadi kalian lebih nggak susah sih sekarang. Karena Iya kan, kayak kamu. Nah, kalau dulu susah banget tuh. Betul kayak harus knocking door dan kayak present, terus ini portfolioku, ini pekerjaanku melalui book itu. Terus kalau sekarang kan cuma tinggal Instagramnya ini langsung bisa di-scout, langsung di DM ya nggak sih? Iya, bisa langsung di DM gitu. Terus ada tips and trick dari Han Chandra mengenai bagaimana membangun sosial media yang benar. Nggak sih yang benar sih, yang dapat meningkatkan kualitas Instagram menurut Han Chandra. Apa ya sebenarnya, gue nggak terlalu expert juga sih di Instagram sih, karena memang masih belajar, karena basically emang model dan emang udah cuma suka posting aja gitu. Cuma kayak gimana ya, yang paling basic ya sharing dengan apa yang hobi kita yang bisa kita sharing. Maksudnya apa aja kita punya, misalnya kita punya dari something yang personal yang bisa interest buat beberapa orang aja, maksudnya kayak suka binatang, sekarang lagi musim tanaman, orang bisa posting interest menanam, tanaman betul. ya, maksudnya lebih daily life sih, lebih ke daily life kalau misalnya saran dari aku sih. Cuman anything bisa di-post, cuman kalau bisa ya maksudnya yang nggak menyinggung atau menyindir gitu sih, lebih baik jangan maksudnya menyindir atau cuma untuk masalah yang terlalu personal atau apa sih, aku nggak betul setuju. Kayak bikin nanti jadi kayak polemik. Terus kayak ini belum lama juga nih, kayak tahun kemarin ya, Han ini juga ternyata berkolaborasi dengan salah satu desainer besar Indonesia melalui Jakarta Fashion Week. Aku sampai kaget loh, Han Chandra kok keluarnya sebagai desainer bukan sebagai model. Itu tolong diceritain dong gimana ceritanya kok bisa seperti itu. Ya karena kan itu emang tadi kalau ngomongin fashion ya kan ngomongin art, cuman kadang-kadang fashion itu nggak semuanya bisa make it money juga gitu. Kadang-kadang memang to be honest kayak fashionnya di art, tapi kalau misalnya untuk kerja di art itu buat aku pribadi emang sangat berat meskipun fashion di situ. Jadi kayak emang sekarang tuh saling support sih, maksudnya saling support di modeling, aku bisa cari uang, bisa kerja, terus kayak bisa mensupport yang talent-talent aku yang lain, meskipun itu cuma sekedar hobi. Jadi kemarin itu diajakin sama Tema Prasetyo untuk bikin di kolaborasi IS sama Karen Tano, itu diajakin untuk bikin pattern motif dari bajunya itu. Betul. Akhirnya, keren sih. Discuss, ya udah akhirnya prosesnya panjang juga, tapi seru banget pengalaman yang nggak bisa dilupakan sih. Thanks to Tema Prasetyo. It show that you are so multi talent sih. Itu tuh kayak sesuatu hal yang multi talent sih, kayak bidang kerja, kayak model, kayak sekarang tuh jadi ngerasa aja bahwa model itu sebuah bidang. Kenapa sorry? Bidang. Jadi kayak model yang kita lakukan, pernah kita lakukan dan Han masih lakukan ini bisa menjadi sebuah lompatan untuk teman-teman di karir selanjutnya. Iya nggak sih?
Bisa sih, karena memang kalau misalnya, iya maksudnya aku saranin kalau misalnya mau cobain modeling pun, kalau misalnya emang waktu itu kan aku cobain modeling kan awal ya umur 20-an tahun itu kan, jadi kayak memang kalau misalnya mau mencoba modeling, saran aku untuk part time dulu gitu, jadi kayak kita juga bisa bangun karir yang bangun karir yang, karena kan waktu Kuat, itu sambil ya. kuliah ya it's good gitu, jadi itu tuh saving place juga kalau misalnya mau coba mulai modeling untuk part time gitu, jadi kayak kadang-kadang kalau ada lowongan casting baru datang gitu, kalau misalnya kita yakin jadi modeling pun untuk suatu saat jadi model, tapi kita emang harus punya backup plan gitu. Dulu kan emang aku kan Betul juga. sambil kuliah jadi part time masih nggak apa-apa, dan akhirnya emang harus memikirkan after modeling, karena modeling tuh to be honest ya, maksudnya orang-orang banyak bilang katanya umurnya nggak panjang gitu ya. Ya nggak Betul, sih? aku setuju. Iya, setuju banget. Itu kayak Makanya banyak banget orang yang bilang nggak bahwa panjang. lo ngapain jadi model karena umurnya sampai sekian, habis itu selesai, ya nggak? Banyak yang bilang seperti itu, tapi kan itu nggak mutlak ya, maksudnya mungkin itu basically seperti itu, tapi yang kalau misalnya kita lihat di luar gitu, yang jadi model sampai umur 45 tahun kayak David Gandhi gitu kan, maksudnya itu bisa Betul. work juga kan, kalau apalagi zaman sekarang kan lebih terbuka, jadi kayak nggak bisa dibilang itu mutlak, cuman kalau misalnya mau nyaranin ya mungkin part time modeling gitu. Jadi karena modeling itu bisa, tadi pertanyaannya bisa jadi lompatan karir ya bisa sih, maksudnya bisa juga karena memang Iya kan, kayak karena aku dapat networking, misalnya kan networking bisa jadi Jakarta Fashion Week itu kan karena basically di modeling juga sih. betul. Kalau- Begitu kita terjun di industri fashion, dapat networking yang cukup banyak yang ada di fashion ini, dengan kita memiliki kelebihan dan juga punya skill, jadi itu kayak bisa diaplikasikan, kayak kamu sendiri tadi bisa sebagai penulis juga, dan sangat memudahkan kan untuk publisitas dan memasarkan buku tersebut juga. Dan juga tadi pas di Jakarta Fashion Week bareng Tema Prasetyo juga kayak wow, aku kayak kaget, seorang male model ternyata memang nggak cuman jalan di catwalk, bahwa bisa untuk karir after, dan itu akan kayak ngalir dengan sendirinya nggak sih kayak gitu tuh, atau memang di planning? Sebenarnya nggak di planning sih, cuman emang aku punya plan kayak memang ada tetap bisa ngejalanin passionku yang ya maksudnya yang kayak art itu, tapi nggak pernah expect kalau misalnya bisa, maksudnya untuk bisa kolaborasi di Jakarta Fashion Week, karena itu kan beda banget dunianya. Maksudnya Betul sekali. ya kalau aku ya, maksudnya kalau dulu kan aku bikin buku tentang memaafkan, itu kan target marketnya anak-anak, tapi sedangkan Betul. kalau fashion industri kan lebih nggak gitu kan. Beda target. Tapi walaupun kayak gitu, waktu itu buku itu juga lumayan booming loh waktu itu, banyak banget yang beli buku. Aku lihat postingan kayak Papa Edwan juga kayak punya juga itu. Ya kan waktu itu pernah ngepost. Terus kesan Han Chandra mengenai sosoknya Jaila, kayak kesan kamu mengenai apa yang sudah kamu bangun selama ini sampai titik ini. Iya pasti ya, maksudnya bersyukur ya, apapun itulah, maksudnya bersyukur melewati segala macam tantangan kan, karena memang basically apa yang dilihat di sosial media itu atau dilihat di orang itu ya mungkin yang kelihatannya bagus-bagus aja ya, maksudnya Betul. emang it's good gitu kalau misalnya kita sharing yang bagusnya kan, kalau misalnya kita sharing yang jelek di sosial media juga gimana, cuman ya buat aku pribadi aku bersyukur lah dengan apa yang udah diraih, meskipun perjalanan juga panjang, nggak gampang, tapi ya apa ya, kesannya sih masih haus ya, maksudnya masih pengen coba lagi banyak hal gitu sih, masih pengen coba belajar. Jadi kayak nggak pengen, bukan kayak nggak pengen stop, tapi kayak it's not gonna be puas. Halo Kak Mister Syamsuri Muda, bintang tamu minggu lalu. Oke guys, buat teman-teman kalian yang ada pertanyaan buat bintang tamu kita kali ini, di bawah itu dekat komen ada tanda tanya, kalian masukkan pertanyaan kalian. Dan juga bagi teman-teman yang ketinggalan nonton tayangan ini, nanti akan diupload di YouTube channel Arby Fembria Modeling School 2 hari dari sekarang. Oke, terus Han, pengalaman industri fashion yang sampai sekarang tuh sampai melekat erat nih, work ethic atau apapun itu, bisa diceritakan nggak apa sih yang paling bermanfaat bekerja di industri fashion hingga saat ini?
apa ya, mungkin ya mas apa ya, mungkin ini udah banyak banget orang sharing, tapi kayak ini tuh memang beneran penting juga sih yang namanya attitude, terus tepat waktu, terus yang namanya menghargai orang itu perlu banget. Jangan mentang-mentang kita di catwalk, kita jalan-jalan di catwalk di runway gitu, kayak kita merasa ini panggung atau dunia punya kita, tapi kita perlu juga yang namanya on time. Maksudnya kita juga perlu menghargai semua orang yang di belakang layar, kan yang bikin itu show jadi keren kan karena orang di belakang layar, apalagi desainer gitu, desainer yang udah kerja keras juga untuk bikin hasil karyanya, kita bisa bawain hasil karyanya dengan baik. Betul sekali. Karena emang kalau misalnya cuman apa ya, look atau face atau apa kan, karena mungkin banyak banget ya sekarang ya, jadi kayak itu tuh cepet tergantikan, dan aku juga ya pasti lebih banyak lah yang lebih keren itu, percaya banget lah banyak lah, karena kita juga kan alami kritik yang ditolak juga banyak banget. Iya kan, kayak kita kan sebagai seorang model kan kita juga akan bertambah usia, dan di situ kan hanya satu yang akan diingat dan akan diajak kerjasama, yaitu etiket. Bener banget, ini memang udah dibahas di mana-mana bahwa mengenai etiket itu penting, etiket baik. Kalau komunikasi gimana? Perlu nggak sih kayak berkomunikasi, bersahabat dengan para desainer, para fotografer, para fashion stylist untuk seorang Han Chandra ini? Ya perlu lah. Perlu nggak? Komunikasi itu kayak ini kalau misalnya kita bisa attach sama apa ya, bisa misalnya kan emang nggak semua model bisa attach sama desainernya langsung. Betul. Karena kan juga kadang-kadang sukat kan. Cuman kalau kita bisa attach sama desainer, sama koreografer, sama ya mungkin sama musik, mungkin kalau misalnya lebih tahu konsepnya, lebih mengenal lagi ini tuh karyanya seperti apa, pasti kita juga bisa ngebawain itu jauh lebih percaya diri, lebih pede. Dan satu tips juga, kadang-kadang aku tuh sebelum show itu kadang-kadang suka minta dulu diputerin dulu lagunya seperti apa. Oh gitu? Iya. Dia nggak semua, karena nggak semua bisa. Jadi kayak komunikasi gimana ya ini enaknya gitu kayak. Ya karena itu di situ bisa kadang-kadang kalau udah tahu lagunya kayak gimana gitu, kayak lebih enak membawakan gitu. Makanya perlu juga fitting kita kebayang gimana. Dibanding kita dikasih baju, dikasih musik, tiba-tiba sejalan, ya pasti akan lebih baik kalau misalnya kita udah punya komunikasi sama orang-orang di belakang layar. Betul. Ini aku pengen nih, ini bagus banget nih pertanyaan dari salah satu viewers kita. Pernah nggak sih Han insecure, terus gimana memotivasi buat terus maju selama berkarir ya berarti? Pernah nggak sih? Oh, ini dari Aprilia. Thank you April pertanyaannya. Pernah nggak sih insecure, terus gimana memotivasi buat terus maju? Insecure pas kalau aku tuh pribadi sih pernah sih, maksudnya bukan pernah sih, maksudnya lumayan sering sih kalau insecure kan, karena kan kita juga modeling kan selalu di compare sama yang lain kan, misalnya kita datang kompetisi disuruh berjejer 10 model atau 5 model, dan aku di sini terus kadang-kadang dia tunjuk orang dan kamu keluar gitu ya, kayak maksudnya nggak kepilih gitu, tapi kadang-kadang ngerasa apa yang kurang atau apa kayak gua it's not good enough atau apa, maksudnya pasti selalu ada aja kayak insecure tuh, kayak seorang model pun pasti nggak tahu semua sih. Kalau pribadi sih aku kayak ngerasa minder gitu, selalu ada sih. Cuman gimana memotivasi buat terus maju, ya itu sih melatihnya supaya latihan mentalnya paling, jadi mindset, mengatur mindset kita, jadi kayak kegagalan itu jadi hal yang biasa gitu, kayak that's why kayak jadi casting sehari 5 casting kalau misalnya ada satu yang lolos itu udah bagus banget, tapi belum tentu 5 casting itu lolos gitu. Betul, aku juga setuju. Kayak aku dulu waktu di London atau di Singapura ya, sehari casting 5 tapi nggak ada yang lolos. Tapi kayak gitu tuh jadi kita menanam kepada kita untuk tahan banting, ya nggak sih? Ya, jadi kita lebih tahan banting, gimana supaya terus maju ya pasti selalu ini sih kayak motivasi ya dari diri kita, yuk emang harus bangkit gitu, karena emang kegagalan itu ya emang bukan akhir dari segalanya, jadi kayak emang betul. That's why aku bilang kalau misalnya mau coba modeling,
mau ikut kompetisi, ayo banget. Soalnya kalau di kompetisi itu lu harus jadi pemenang, tapi lu di situ tuh lu bisa belajar dan bertemu dengan orang-orang banyak. Misalnya kayak koreografer atau coachnya lu bisa ajak ngomong, atau bahkan sesama kontestan. Mungkin dia menganggap kita look down kayak ini saingan gue, tapi kita nggak usah expect kayak dia saingan gue, kayak ya udahlah just kita coba aja gitu. Kita coba aja. Oke. Tadi kan Han sempat ngomong bahwa it's not gonna be the end ya untuk posisi saat ini, bahkan akan terus berkembang. Nah, aku pengen nanya nih, nggak usah terlalu full nih jawabnya, kisi-kisi aja. Apa yang Han Chandra lihat mengenai karirnya dalam waktu 5 tahun yang akan datang? 5 tahun akan datang, ya tadi kan bilang apa ya, kalau maksudnya di dunia fashion atau entertain? Di dunia entertainment dan fashion. 5 tahun yang akan datang, to be honest sih, kalau pas dunia corona gini sih nggak ada kayak no planning sih kalau di no plan. Iya sih, aku juga kayak 5 tahun yang akan datang itu akan seperti apa. Yeah. Tapi kayak misalnya ada nggak sih kayak bayangan impian yang pengen aku lakuin nih? Impiannya pengen banget bisa kayak FMDA artis. Aduh. Kenapa? Belum sampai. Coba. Aku sih udah usia ini. Kalau Han kan usia berapaan kalau boleh tahu sekarang? 29. Ah, serius? Belum kelihatan, yes. Opa. Masih kelihatan 23. Ini udah 33 nih aku. Kayak udah nggak mungkin masuk lagi di industri. Masih mungkin sih, tapi kayak usia, tapi kayak aku sekali show aja juga udah capek masuk angin sekarang. Oke, sekarang kita ke Kie. Ini udah banyak yang nanya-nanya nih. Silahkan mau nanya bentar. Oke. Dari 1945 Tata, Kak, apakah model pemula untuk job motret pertama kalinya tidak mendapatkan bayaran adalah hal yang biasa? Mengenai payment ya ini ya? Mengenai payment ya. Dirimu ini pertanyaan berapa ya? Pertanyaan nggak apa-apa lah, kan kita kembali ke masa lalu ya kan, 2011, 2012. Sebenarnya ada beberapa yang nggak dibayar sampai sekarang pun tuh biasa ada beberapa photoshoot yang nggak dibayar, tapi itu bisa menjadi benefit untuk kita gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya itu, maksudnya contohnya nih kayak aku bikin portofolio itu bisa disebut juga yang namanya kerjasama atau face shoot. Nah misalnya kita kerjasama sama fotografer, yuk kamu nggak apa-apa sih nggak bayar misalnya kayak gitu, tapi bisa kita bikinin portofolio kita yang bisa di mana bisa jadi modal kita juga, at least dia memberikan kita modal untuk hasil portofolio gitu, misalnya portofolio untuk diajukan ke klien. Kalau misalnya kita model pertama belum ada foto, belum ada istilahnya belum ada beberapa referensi kan. Kalau misalnya Fembria kan udah dibilang di mana kan bisa sebut lah ya gitu. Iya benar. Apa mau gimana gitu kayak ini untuk yang pertama memang pertama ya nggak apa-apa sih nggak dibayar, tapi untuk kepentingan apakah untuk kepentingan sebuah brand misalnya, kalau misalnya sebuah brand mungkin bisa request misalnya, Kak boleh nggak Kak, nggak apa-apa nggak dibayar ya kan modelku yang pertama nih perdana, tapi Kak apakah boleh kayak cuman transportnya doang atau uang transport atau uang, ya maksudnya kan kita juga butuh usaha kan, maksudnya untuk pergi ke lokasi kan ya, bisa nego dengan kita. It's okay untuk nego nggak sih? Kalau iya betul aku sih apa nego ya aja ya nggak apa-apa sih, tapi kalau misalnya untuk brand kita minta transportnya, uang makan apa segala. Jadi aku pun setuju sih kayak mengenai unpaid ya. Kalian juga sebagai seorang model itu harus mengenal yang namanya unpaid job, which is tidak berbayar. Dan kayak benar kata Han, kayak ada kolaborasi ya kita untuk awal-awal itu membangun portfolio, yaitu untuk mengisi buku kita. Kalau dulu kita masih pakai buku hitam ya. Yang isinya 20 halaman. Nah itu tuh perlu banget untuk satu hasilnya, dua terus untuk kita juga banyak pilihan opsi-opsi foto-foto dengan berbagai macam fotografer dan berbagai macam konsep, dan
klien juga bisa tahu dan juga menambah networking kita. Dan as you know guys, aku juga pengen ngasih tahu bahwa kalian itu kalau misalnya nanti bisa karir di Europe itu kayak dapat brand Armani untuk pertama kali itu masih test shoot dan tidak dibayar. Kamu nggak tahu ya? Soalnya waktu itu aku satu apartemen sama temenku, dia dapat Armani campaign untuk test shoot Armani campaign untuk butik, dia nggak dibayar. Tapi dari situ kan ketika kita sudah punya booknya, covernya untuk ngisi portfolio kita udah dapat job di mana-mana, ya nggak sih? Iya sih, kalau udah dapet di tokonya dia, pokoknya Armani atau Armani gitu udah dipasang muka kita, kayak pasti kita lebih kebanjiran gitu. Jadi kalau misalnya kita ini brand bisa jadi benefit untuk kita, jadi bumerang yang bagus untuk kita, ya why not gitu. Kenapa? Karena memang kadang-kadang perlu yang namanya apa ya, lempar umpan gitu ya. Apalagi awal-awal sih kayak nggak usah matok-matok price dulu ya, yang penting networkingnya kebuka dulu, karena kan industri fashion kan bisa dilakuin sampai umur semampu kita, ya nggak sih? Kayak buka aja dulu gitu, jangan pilih-pilih, ya nggak sih? Kalau awal-awal mungkin nggak bisa terlalu banyak pilih, asal yang pasti bukan scam atau bukan melakukan hal. Iya, karena memang banyak betul, juga kan bukan kayak hal-hal scam yang gitu kan negatif. banyak. Sampai sekarang pun masih aku kayak ngalamin dapat juga scam kayak gitu ya. Cuman kayak sampai sekarang masih ngalamin. Masih ngalamin kayak bulan lalu gitu. Aku juga pernah sih ngalamin scam-scam kayak gitu, tapi di awal-awal karir aja sih, karena waktu itu aku belum tegas dan belum melihat kayak nih kliennya tuh dari mana, ini orangnya bentuknya kerjasama kayak apa. Kalau mungkin sekarang agak galak gitu ya, karena dengan proses waktu jatuh bangunnya itu kita jadi belajar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Waduh, banyak banget nih nanya. Kak, pernah gak pas runway mengalami kesalahan yang cukup fatal dan bagaimana cara mengatasinya? Runway, pernah waktu itu kayak ada salah satu show di Bangkok sih waktu itu. Jadi jadi itu desainer cowok, itu desainer maksudnya desainer cowok, dan untuk bikin koleksi baju-baju cowok, dan sepatunya itu semuanya tuh kayak apa ya? Kayak kebesaran sampai nggak bisa jalan. Jadi sepatu itu serius. Sampai semuanya tuh, jadi kayak itu show kayak nggak bisa jalan aja itu sepatunya kayak, jadi kayak pas di runway itu sepatunya kelihatannya tuh kayak ceplok gitu nggak sih? Ceplok gitu, dan kita agak susah banget untuk jalan. Kayak sempat lepas malah. Terus bagaimana mengatasi? Serius sampai tempat lepas? Iya, sempat lepas gitu, jadi kayak berhenti dulu, terus kayak ya pokoknya ambil momennya itu harus tetap bisa kelihatan tenang, tapi salah ya sebenarnya memang orang pasti ngeliat sih itu salah, cuman ya tetap tenangnya itu sih yang harus mengatasinya tuh susah banget sih. Kalau muka kita panik kan langsung ketangkep kamera atau iya, habis itu mukanya kemana-mana ya kan, kita bengong gitu. Kalau ada satu kesalahannya tetap tenang sih sebenarnya. Tapi yang tetap tenang itu yang paling susahnya. Betul. Karena kan kita juga panik, ya nggak sih? Iya, dan banyak sebenarnya di runway itu banyak banget kesalahan yang kadang-kadang kalau kita mukanya tenang, mereka tuh audiens kadang-kadang nggak tahu sih. Karena memang mereka juga nggak tahu, nggak ikutan rehearsal, nggak lihat gimana ininya kan, apa proses dari runway seperti apa. Jadi salah tenang aja gitu, meskipun ada yang ketara, tapi ya tetap tenang. Penonton juga pasti hanya menyaksikan apa yang dia lihat. Jadi kalau misalnya kita gelagapan juga pasti ini pasti nggak bermasalah, tapi kalau tetap tenang-tenang aja berarti nothing happen, ya nggak sih? Jadi lebih ke teknikal penguasaan penampilan ya. Pertanyaan selanjutnya, Kak, tips berkarir di luar negeri dan apa saja persiapannya? Tips berkarir di luar negeri ini juga Fembria bisa kasih sharing yang mungkin lebih jauh. Kayaknya semuanya hari ini pada nanyanya pengennya sama Kak Han Chandra, bukan Kak Arif Fembri. Coba Kak Han aja deh, kalau aku mungkin udah pada bosen. Ini kebetulan banyak banget murid-murid aku yang nonton ini. Oke.
Terus kalau Gimana Kak? ke luar negeri mungkin yang pertama itu apa ya? Pertama mungkin memang apa ya? Kita tuh harus modal dulu sih. Maksudnya modal dulu tuh kayak bukan untuk kita harus spend money banyak di awal sih, cuma kayak itu untuk membuat kita tuh ngerasa aman dan safe aja gitu. Meskipun pada saat perjanjian kontrak dengan agensi luar negeri dia akan memberikan seminggu sekali pocket money atau dia akan memberikan uang, maksudnya kayak uang jajan itulah seminggu sekali. Cuman ya memang penting untuk kayak untuk having on ini dulu experience dulu kan pasti kita. Betul. Sebelum keluar negeri kita punya at least kita harus butuh experience dulu di sini, make sure kalau misalnya ya nggak tahu juga sih kalau memang mau nekat keluar negeri langsung berkali. Kayak dulu kan ada juga ya Lara Sekar ya yang langsung berangkat dan langsung jalan buat YSL ya, yang cuma foto beberapa kali di Indonesia langsung berangkat dia langsung show di YSL. Pernah dengar nggak sih? Lara Sekar tuh temanku sih, jadi kayak aku tuh tahu dia, jadi emang dia juga nggak ini kok nggak maksudnya bukan yang tiba-tiba berangkat kok, emang aku kenal dia dari awal juga, memang kita sama-sama dulu suka sampai karena dulu kan ini ada A-Team yang which is dimana kayak mentornya juga aku kenal gitu kan, jadi kayak emang dia udah training juga, udah dapet sharing dari teman-teman. Nah, maksudnya yang tiba-tiba berangkat, tapi emang udah tahu basicnya gimana. Iya, tetap ada modal lah walaupun dasar doang ya. Kalau mau keluar ya itu pertama sih harus siapin itu juga, terus juga make sure kalau misalnya kontrak agency itu udah dilakuin di kalau mau safe ya, maksudnya kontrak itu udah dilakuin di Indonesia. Jadi kayak kita tuh udah dapat visa, udah dapat permission kerja di luar. Tapi kalau misalnya andai kata misalnya belum dapat juga, misalnya cuma mau coba 1 bulan aja nggak harus pakai visa ya nggak apa-apa juga, karena bikin visa mahal ya go ahead sih terbang ke sana, tapi ya supaya costnya nggak terlalu nggak terlalu tinggi, money banyak juga, costnya terlalu tinggi, kayak kita juga harus bayar tempat tinggal, harus bayar apa semua itu harus benar-benar dipikirin sih kalau misalnya ada keluarga di sana atau ada saudara. Riset juga nggak sih kayak misalnya kayak mau ke Singapura, riset di sana tuh kliennya siapa aja dan bagaimana persaingan di sana itu kayak perlu juga nggak sih? Iya, perlu riset juga gimana benar juga kayak target marketnya mereka tuh, pasarnya mereka tuh seperti apa, maksudnya mereka mau jualan, tapi kita harus tahu mereka tuh sukanya seperti apa. Misalnya kayak kalau di Bangkok sih emang lebih suka yang muka-muka kayak komersial gitu. Terus kalau di Hong Kong kan emang lebih suka yang muka-muka high fashion Asian gitu yang mata. Ya, misalnya matanya cuma segaris, terus kayak tulang pipinya tuh muncul gitu, kayak dahinya lebih. Jadi ya lebih ya, jadi secara nggak langsung kayak kita juga nggak bisa asal aja gitu, kayak aku mau ke Milan langsung berangkat, aku mau ke Malaysia langsung berangkat, kayak harus disesuaikan juga ya dengan apakah kita akan diterima nggak, nyampe sana jauh-jauh kerja apa nggak gitu, ya nggak sih? Iya benar, kita harus pertimbangin itu. Aku aja ke Milan gak berani, gak kayak aku modal nekat Kak, zaman dulu Kak, alhamdulillah mumpung masih muda dihabisin. Oke, next question. Han sejak tahun apa ikut Jakarta Fashion Week? Aduh, kita kayak seangkatan nih. Tahun berapa ya? Mungkin waktu itu pertama kali Jakarta Fashion Week itu 2013 kayaknya deh. 13 ya? Iya. 13 bareng. Aku juga pertama kali 2013. Kan 2012 aku nggak jadi. Fashion Week itu pun. Dan Indonesia Fashion Week kan kita waktu itu Indonesia Fashion Week 2013 juga kan, kita pernah satu grup dulu. Oh iya. Enggak kan? Indonesia Fashion Week. Tapi Jakarta Fashion Week itu iya 2013, dan untuk Binus masih ingat banget pertama kali Jakarta. Oh iya sama. Aku amat Syamsuri muda tadi orangnya ada. Oh wow. Aku amat Syamsuri muda. Oke, next question. Banyak banget nih yang ngefans sama Kohan. Bagaimana pendapat kakak kalau seseorang mau jadi model profesional tapi mempunyai badan pendek? Seseorang mau jadi model profesional tapi mempunyai badan pendek. Mungkin karakternya harus lebih kuat sih ya. Jadi ketika karakter lebih kuat ada mungkin dengan rambut yang contoh kayak kalau cowok misalnya rambutnya bisa botak atau blondet, tapi kayak emang
punya strong karakter, cara jalannya kita beda dari yang lain, itu bisa membantu sih. Cuman kalau mau model pendek tapi bisa di foto sih. Kalau foto tuh nggak ada batasan model mau tingginya berapa ya, karena emang foto kan lebih photoshoot gitu ya, maksudnya foto gitu kan lebih luas ya, nggak harus tinggi 180, 103. Kalau misalnya cuman kalau mau runway ya memang apa ya, salah satu kesempatan yang paling gampang sih kita kenal desainer sih. Kalau misalnya kita kenal desainer yang desainer itu nggak apa-apa untuk dan kayak dikuatin nggak sih kayak sosial medianya dia juga kayak nggak tinggi nih, tapi sosial medianya dikuatin lagi, siapa tahu dia dapat opportunity untuk sebagai muse influencer atau seperti itu kan sekarang lagi banyak juga kan. Iya benar, dikuatin di sosial media dengan referensi foto yang misalnya beda tuh ya mungkin dari sosial media itu bisa bikin kayak di Instagram kita tuh kayak mungkin karakternya lebih keluar, misalnya dengan kita shoot dengan berbagai apa ya, maksudnya berbagai karakter, berbagai apa ya, maksudnya satu muka tapi bisa lo diginiin, bisa juga style ini, bisa style seperti ini, bukan berarti harus apa ya, bukan jadi kayak berubah apa ya, maksudnya make upnya yang berubah gitu loh, bukan kayak cosplay gitu, bukan. Ya. Tapi lebih kayak sisi angle dan bagaimana skill mereka untuk pose ya nggak sih? Iya. Makanya kan kayak zaman sekarang itu tuh kayak lebih mudah ya, udah ada Instagram, udah ada YouTube, udah ada TikTok lagi sekarang. Jadi kayak memudahkan kita untuk dilirik oleh klien, dan juga opportunity sebagai seorang model itu nggak cuma jalan di atas panggung runway ya nggak sih? Kayak di sosial media juga ada dan besar banget, dan kayak itu bisa jadi kompetisi untuk prestasi untuk berkarir di industri ini. Dan waktu kita ternyata nggak terasa udah 1 jam. Waduh, padahal kayak 1 jam ya lama ya. Oke, kita masih mau extend nih guys, tapi kayak berhubung waktunya sudah terbatas, aku cuma mau ngucapin thank you so much Han udah bergabung dan membagikan ilmu buat teman-teman kita semua. Thank you udah dengerin loh ini. Sorry tadi kayak makin banyak ngomong terus kita belum nyapa gitu. Tapi, buat teman-teman semua, appreciate yang udah nyiapin waktunya untuk mau nonton kita ya. Kalau misalnya mau tanya-tanya lagi bisa kontak via Modeling School. Atau bisa kontak Kak Han langsung ya kan tips-tipsnya. Oke, buat teman-teman yang belum sempat nonton, kalian bisa nonton tayangan ulangnya ada di YouTube channel RB Fembria Modeling School. Tapi kalau kalian pengen tahu tips-tips nih supaya kulitnya glowing kayak Kak Han, jangan lupa mampir juga ke YouTube channelnya Kak Han Chandra. Oke kan, Kak Han, thank you so much ya, thank you udah bergabung bersama kami. Semoga sukses, diberikan kesehatan dan juga rezeki dan karir yang cemerlang. Oke guys. Oke guys, aku Arbi Fembria, founder dari RB Fembria School, pamit undur diri dari hadapan kalian dan sampai ketemu di Aleh Monday minggu depan, karena akan ada bintang tamu mengenai hijab. Nih, clue-nya udah hijab, top modest fashion model. Bakal seru, kita akan kulik-kulik pertanyaan dengan beliau. Oke, see you, goodbye, bye Han. Bye, thank you semua. Bye semua ya, dah. Selamat malam.